Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Syaida Lubis dari Universitas Syiah Kuala. Pada video kali ini kita akan belajar tentang interaksi dalam ekosistem laut. Simak video berikut ini. Halo sahabat biologi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan menjelajahi dunia bawah laut yang sangat menakjubkan dan juga memahami bagaimana makhluk hidup di dalamnya saling berinteraksi. Interaksi dalam ekosistem laut sangat penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dalamnya. Laut bukan hanya hamparan air luas, akan tetapi juga rumah bagi jutaan spesies dengan peran dan hubungan yang saling berkaitan. Penasaran? Yuk kita mulai pembahasannya. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah komunitas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan fisiknya, seperti udara, air, dan tanah. Ekosistem dapat sangat bervariasi dalam ukuran dan jenis, mulai dari kolam kecil hingga hutan yang sangat luas. Kemudian nih, dari jenis ekosistem, ada namanya ekosistem laut. Yang dimana ekosistem laut mencakup tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di habitat air asin seperti laut, samudra, dan muara. Lautan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan menyediakan sekitar 50% oksigen yang kita hirup. Namun, apakah kalian tahu bahwa laut memiliki berbagai zona ekosistem? Ekosistem laut terbagi menjadi beberapa zona berdasarkan kedalaman dan intensitas cahaya matahari. Mari kita lihat pembagian zona ini. Zona yang pertama ialah zona epipelagik. Zona epipelagik ini disebut juga dengan lapisan terang di permukaan lautan. Zona ini memiliki kedalaman 0 hingga 200 meter dan masih menerima cahaya matahari langsung, yang memungkinkan fotosintesis oleh fitoplankton sebagai produsen utama ekosistem laut. Suhu pada zona ini relatif hangat dikarenakan dengan tekanan air yang rendah menjadikan lingkungan yang nyaman bagi banyak organisme. Kadar oksigen tinggi di zona ini dihasilkan oleh fotosintesis dan pencampuran udara melalui gelombang serta arus. Berbagai spesies dapat ditemukan pada zona epipelagik ini, seperti ikan pelagis atau tuna dan hiu, serta mamalia laut seperti lumba-lumba yang hidup di zona ini. Zona yang kedua ialah zona mesopelagis, yang dimana zona ini memiliki kedalaman sekitar 200 hingga 1000 meter
atau setara dengan 656 hingga 3.280 kaki di bawah permukaan laut. Zona mesopelagis ini sering disebut juga dengan zona senja, dikarenakan cahaya matahari masih dapat menembus hingga ke zona ini. Tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Zona ini memiliki karakteristik yang dimana cahaya yang masuk semakin redup dan tidak cukup untuk menunjang proses fotosintesis, sehingga tumbuhan laut tidak dapat tumbuh. Seiring dengan bertambahnya kedalaman, suhu air semakin menurun, seringkali mencapai antara 5 hingga 10 derajat Celcius. Sementara, tekanan air meningkat secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih ekstrim bagi makhluk laut. Selain itu, ketersediaan pangan pada zona mesopelagis ini mulai berkurang, dikarenakan sebagian besar sumber makanan berasal dari lapisan atas laut. Banyak organisme yang hidup di zona ini, dan mereka harus mengembangkan adaptasi khusus mereka, seperti kemampuan untuk bermigrasi ke permukaan pada malam hari, guna untuk mencari makanan. Zona yang ketiga ialah zona patipelagis, yang dimana zona patipelagis ini adalah salah satu lapisan laut dalam yang membentang pada kedalaman 1.000 hingga 4.000 meter. Pada kedalaman zona ini tidak ditemukan lagi sinar matahari yang mampu menembus air, sehingga seluruh area berada dalam kegelapan total. Karakteristik utama pada zona batipelagis ini yang pertama adalah kegelapan abadi, yang dimana sinar matahari tidak dapat mencapai zona ini, sehingga organisme yang hidup di sini harus beradaptasi dengan kondisi gelap. Akan tetapi, seringkali dengan mengembangkan bioluminescensi mereka. Yang kedua dari karakteristik utama zona ini adalah suhu dingin yang ekstrim, di mana temperatur air di zona ini sangat rendah, berkisar antara 4 derajat Celcius hingga hampir beku. Yang ketiga ialah tekanan tinggi. Semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan air. Di zona batipelagis, tekanan dapat mencapai ratusan kali lipat tekanan atmosfer di permukaan, yang membuatnya menjadi lingkungan yang menantang bagi kehidupan. Karakteristik yang keempat ataupun yang terakhir adalah sumber makanan terbatas, di mana tidak ada tumbuhan yang bisa berfotosintesis di kelapan ini. Makanan menjadi sangat langka. Sebagian besar nutrisi berasal dari bahan organik yang tenggelam dari lapisan laut di atasnya, seperti sisa-sisa makhluk hidup atau zat organik yang disebut dengan salju laut. Beberapa predator di zona ini juga memangsa makhluk lain yang hidup di kedalaman. Zona yang keempat ialah zona abyssopelagis, yang dimana zona ini adalah salah satu lapisan terdalam di lautan, yang berada pada kedalaman antara 4.000 hingga 6.000 meter. Pada zona ini, kondisi lingkungan sangat ekstrim, dengan suhu air yang hampir mencapai titik beku dan tekanan yang luar biasa tinggi, berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan tekanan di permukaan laut. Meskipun lingkungan ini tampak tidak bersahabat bagi kehidupan, berbagai organisme laut telah beradaptasi dengan kondisi yang keras ini. Beberapa makhluk yang menghuni zona ini memiliki kemampuan bioluminescensi, tubuh yang tahan terhadap tekanan tinggi, serta cara bertahan hidup yang unik, seperti memanfaatkan sisa-sisa organisme yang tinggal dalam lapisan atas laut. Jurang-jurang laut yang dalam gelap menjadi rumah bagi beberapa spesies yang masih jarang ditemukan dan dipelajari. Hal tersebut menjadikan zona abyssopelagis ini sebagai salah satu wilayah yang paling misterius di planet ini. Zona yang terakhir ialah zona hadal, yang dimana zona hadal merupakan wilayah terdalam di lautan,
dimulai dari kedalaman sekitar 6.000 meter atau lebih. Zona ini mencakup bagian-bagian terdalam bumi, seperti Palung Mariana, yang mencapai lebih dari 11.000 meter di bawah permukaan laut. Zona hadal ini memiliki beberapa karakteristik, yang dimana zona hadal adalah lingkungan ekstrim yang hanya ditemukan di palung laut terdalam. Suhunya mendekati titik beku, berkisar antara 1 derajat hingga 4 derajat Celcius, menciptakan kondisi yang sangat dingin dan menggelap total. Selain itu, tekanan airnya sangat tinggi, hingga mencapai lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan bumi, yang menjadikannya zona dengan tekanan tertinggi di seluruh lautan. Meskipun kondisi ini tampak tidak bersahabat, beberapa makhluk laut unik telah beradaptasi secara luar biasa untuk bertahan hidup di kegelapan dan tekanan ekstrim zona hadal ini. Kita akan mempelajari interaksi dalam ekosistem laut. Di dalam ekosistem laut, organisme berinteraksi dengan berbagai cara. Ada yang bekerja sama, ada yang bersaing, dan ada yang menjadi pemangsa bagi yang lain. Mari kita lihat beberapa bentuk interaksi yang terjadi di laut. Interaksi dalam ekosistem laut yang kedua ialah rantai makanan di dalam laut. Rantai makanan di dalam laut terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Pertama adalah produsen. Produsen diperankan oleh fitoplankton dan alga laut sebagai sumber makanan utama. Yang kedua, ada konsumen tingkat pertama, yang diperankan oleh zooplankton dan ikan kecil yang memakan fitoplankton. Yang ketiga, ada konsumen tingkat kedua, yang diperankan oleh ikan yang lebih besar yang memakan ikan yang lebih kecil. Yang keempat, ada konsumen puncak, yang diperankan oleh hiu dan paus yang berada di puncak rantai makanan. Yang terakhir ialah dekomposer, yang dimana diperankan oleh bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, setelah mempelajari interaksi di dalam ekosistem laut, kita dapat menarik kesimpulan, yang dimana ekosistem laut merupakan bagian penting dari kehidupan di bumi. Di dalam laut, makhluk hidup saling berinteraksi melalui simbiosis, rantai makanan, dan daur energi. Namun, ekosistem ini juga menghadapi banyak ancaman akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut agar tetap sehat bagi generasi yang akan datang. Nah, sekian dulu video pembelajaran tentang interaksi dalam ekosistem laut. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat teman-teman mengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.